selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya, Tantio Kimani Susanti, di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Buat kamu, calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap, atau sivitas akademika Politeknik Negeri Cilacap, atau netizen semua, pasti kangen banget kan dengan podcastnya Politeknik Negeri Cilacap yang sebenarnya out of the box banget kan, apa aja dibahas gitu ya. Tapi kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa banget, yang membuat jiwaku bergejolak gitu ya, karena mereka ganteng-ganteng banget. Udah nggak usah lama-lama deh ya, siapakah mereka, kenapa sampai saya datangkan langsung dari jauh di Cilacap. Tereng teng 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 teng, mereka adalah aku tuh seneng banget ketemu kalian setelah sekian lama, mungkin pas lulus ya, tahun 2020 baru ketemu lagi hari ini. Mereka adalah alumni Politeknik Negeri Cilacap yang saat ini sudah diterima di PT KPI Kilang Pertamina Internasional. Ini suatu kebanggaan buat Politeknik Negeri Cilacap ya. Silakan memperkenalkan diri dari sini dulu ya, sini. Siapa Mas? Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Perkenalkan, nama saya Syaiful Bahroni, biasa dipanggil Syaiful. Asal saya dari Nusa Ungu, saya alumni Politeknik di Cilacap angkatan 2020. Prodinya? Oke, untuk prodinya saya dari D3 Teknik Elektronika. Teknik Elektrogas ya. Kemudian yang satunya? Perkenalkan, saya Arfad Silvenur Olik. Saya alumni Politeknik Negeri Cilacap angkatan tahun 2021. Saya tinggal di Jalan Timah, Karangtalun, Cilacap. Asli Cilacap. Prodi apa tadi? Teknik mesin, Bu. Teknik mesin ya. Oh, berarti satu teknik elektro, satu teknik mesin. Memang prodi yang benar-benar yang banyak diminati sih menurut saya. Jadi benar-benar Politeknik Negeri Cilacap itu ada kerjasama. Ini off the record ya. Sama tapi off the record ngomong juga ya. Dan sama PT Kilang Pertamina Internasional adain college shopping atau close recruitment khusus buat alumni Politeknik Negeri Cilacap yang langsung direkrut oleh PT Pertamina melalui proses seleksi, kemudian dan saingannya cuma teman-teman alumni kan, ya kan? Ya sih, tapi suatu kebanggaan banget. Ini kita ada 8 mahasiswa yang sudah alumni yang diterima di PT KPI. Sebenarnya prosesnya seperti apa, Mas Saiful? Panjang banget atau nggak sih? Panjang. Panjang ya. Kamu daftar PT KPI dari kapan? Ini kedua kalinya. Yang kedua ini keterima. Untuk awalnya itu daftar untuk yang program college shopping. Nah, college shopping itu mentok di asesmen tes online. Nah, terus habis itu karena 1 bulan lebih nggak ada informasi, terus saya lanjut daftar talent kandidat. Untuk program talent kandidat ini yaitu program di mana kita dari yang apply memasukkan CV, jadi drop CV kita di website rekrutmen Pertamina. Gitu. Terus gimana talentnya? Alhamdulillah di situ dilakukan screening CV. Terus setelah itu alhamdulillah lolos. Terus lanjut ke tahap interview. Jadi ternyata hasil tes yang sebelumnya dipakai lagi, ternyata masih masuk rank. Oh gitu ya. Jadi langsung lanjut interview. Jadi tidak perlu banyak langsung betul. Interviewnya berapa kali itu? Interviewnya 2 kali. 2 kali ya. Harvard juga sama. Kamu daftarnya apa? Talent kandidat. Talent kandidat juga. Sama. Terus habis itu college shopping, Bu. Yang talent kandidat gagal. Terus habis itu college shopping. Tapi informasi itu yang juga. Terus waktu gagalnya dapat email lagi gitu, Bu. Dapat email lagi. Terus suruh lanjutin. Oh gitu. Tapi berarti dengan katanya suruh sering-sering cek email, kalau enggak dikasih notif emailnya. Iya betul. Jangan sampai terlewat. Beberapa kasus itu masih ada beberapa terlewat. Itu kayak kehilangan kesempatan banget ya, betul. Karena memang mereka notifnya dari email, bukan WA, bukan di telepon. Soalnya banyak penipuan juga kan via telepon, tapi tidak usah digubris karena Pertamina itu langsung by email ke email kalian pribadi masing-masing. Kalau satu hari itu udah nggak bisa ditolong karena by system kan. Iya betul. Terus kalau menurut kalian nih ya, kenapa sih bisa kepengen banget di Pertamina gitu, kenapa? Oke, yang pertama itu perusahaan yang bonafit, bonafit. Yang kedua jenjang karir menjamin. Iya betul. Terus selanjutnya gaji. Gaji mendominasi lah, nggak perlu ditanyakan lagi, apalagi diragukan. Iya gitu. Kalau Harvard?
bisa narik cewek Bu gitu. Terlalu biasa sama Bu. Idaman mertua. Yang mertua betul. Bonafit gitu ya. Sudah ke depannya bagus. Jenjang karirnya bagus. Tapi sebelumnya kan kalian sebelum di PT KPI kan memang sudah bekerja ya. Iya. Berarti kalian resign dengan baik-baik gitu ya. Saya diterima di Pertamina. Kemudian ya pamit lah ya dengan baik ya. Jangan sampai itu menjadi image buruk kalian melupakan mantan gitu ya. Enggak, kalau itu baik alhamdulillah ya. Terus ini di PT KPI itu kan tadi udah bilang kamu gajinya bagus ini dan memang sampai detik ini tuh Pertamina menjadi magnet banget buat teman-teman ya. Kira-kira menurut kalian apa yang dari Saiful dulu ya, apa yang membuat kamu lolos? Apa kira-kira apa coba? Oke, yang membuat saya lolos di Pertamina yaitu Menurut kamu kira-kiranya apa? yang pertama karena kompetensi dan pengalaman. Itu paling utama. Ini yang pertama ya, kompetensi dan pengalaman. Kemudian Terutama waktu kuliah itu. Waktu kuliah paling tidak harus aktif organisasi. Kedua, ikut sertifikasi kompetensi di Politeknik Cilacap itu diadakan kompetensi. Iya dong, kita kan ada LSP, lembaga sertifikasi profesi, kamu ikut waktu itu. Ikut, ya. Itu juga sangat membantu. Oh iya, sangat membantu. Berarti memang selain kamu ngerasa kompetensi kamu bisa menunjang itu dan kamu juga yakin lah ya bisa diterima, terus akhirnya kamu apply di Pertamina. Aku optimis. Mas. Walaupun awalnya sampai berapa tahun berarti nunggu seperti ini Bu diterima Pertamina? Dari pertama kali. Dari pertama apply ya. Kurang lebih berarti 6 bulan nggak? Oh 6 bulan ini cepet banget berarti ya? 6 bulan nggak nyampe setahun. Iya dong. Lah kalau Harvard berapa? Nunggu berapa lama? Sama 6 bulan ya? Berarti begitu saya suruh bikin itu link di grup, langsung kalian isi. Isi. Ayo share semua di grup. Siapapun boleh isi link gitu ya. Terus kalian isi, terus kalian tetap di melalui web itu ya. Iya, betul. Nah itu juga banyak banget yang ngerasa mungkin aku sudah masih hijau tapi tidak ada. Tetap optimis dong kalau masih hijau. Karena kalau sudah merah baru ngerasa gagal ya, tapi kalau masih hijau masih ada kesempatan, kalian tetap harus bisa memantau itu kan supaya bisa kelihatan. Nah kemarin dulu juga saya dengar Mas Saiful kan dulu di sini aktif organisasi apa? Iya betul. Apa? Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia. Kayak pendiri ya? Pendiri juga termasuk. Kan pendiri pertama Saiful ketuanya ya? Iya betul. Sama siapa dulu wakilnya? Wakilnya sama siapa ya, lupa, Nur Sela ya. Oh sama Nur Siti Siti Sela. Iya. Oh ya ATPPL. Iya. Oh Siti Sela ya sudah menikah dia. Oh ya tapi kan belum menikah, ini jomblo dua-duanya. Nah ini yang jomblo nih, yang Mas yang jomblo ini, mereka jomblo loh ya. Silakan follow Instagramnya, nanti aku terakhir dikasih spillnya. Jangan saya udah punya enggak, ini mereka masih jomblo. Terus di Racana itu ngerasa perbedaan nggak sih bahwa mahasiswa aktif sama nggak aktif itu? Dari apa? Dari public speakingnya, terus komunikasinya, kemudian terus juga kita berhubungan langsung dan banyak orang. Oh iya, berhubungan langsung dengan orang. Kalau Harvard ikut organisasi apa? Dulu nggak ikut organisasi Bu. Tapi bener ya, saya paling kaget di antara 8 yang keterima di Pertamina, Harvard. Dia itu pendiam banget sampai dulu, kalau kan kita ada namanya kuesioner pengguna lulusan ya. Pak PT FSM itu yang Patri Ahmad itu kan saya pernah komunikasi, Harvard ini kayaknya gini ya Bu, kurang aktif gitu. Tapi bisa diterima di Pertamina itu gimana sih? Atau kamu belajar ngomong di depan kaca atau gimana? Yang pastinya saya ini Bu, belajar ngomong juga. Belajar ngomong ya, karena udah tahu bahwa kelemahan kamu tuh di public speakingnya masih malu-malu gitu ya. Terus akhirnya kamu melatih diri supaya bisa bicara depan umum gitu ya. Terus ikuti tahapan ini, wawancara lancar aja gitu ya. Terus yang menurut kamu bisa diterima di Pertamina kira-kira kenapa? Sama Bu, yang pertama kompetensi. Karena kompetensi kan diajukan untuk seleksi administrasi pertama. Dia menarik dari perusahaan, memasukkan kita ke selanjutnya, tahap selanjutnya. Kemudian di tahap selanjutnya itu ada interview. Karena interview itu mengulik pribadi kita seperti apa. Nah, kalau yang menurut saya di soft skill-nya, saya itu suka belajar jadi mindset-nya itu growth mindset gitu. Oh iya, suka belajar ya Allah, ini depan mertua banget ya, suka belajar. Jadi memang, tapi harusnya kalau jadi suka belajar jadi guru dong Mas. Iya, diimplementasikan juga. Tapi ini ya, pas lagi CV itu kamu benar-benar ngisi CV-nya itu benar-benar mengisi dengan kayak menjual diri gitu ya, kompetensinya apa gitu ya. Jangan sampai cuma yang kayak ngadop dari mana, terus kurang memaksimalkan diri kamu gitu ya. Kan kalau CV di Pertamina itu kan pakai ATS ya,
kayak langsung otomatis bisa mengisi di situ ya. Itu menurut kalian ada kata kunci nggak sih yang harus diisi di situ? Biar anak-anak tahu nih, ada kata kuncinya nggak? Untuk ATS sendiri kata kuncinya yang pertama itu ada profil data diri itu biasanya. Iya, profil data diri. Terus di situ juga wajib cantumin kalau misalkan pernah punya prestasi itu wajib. Itu wajib ya. Pernah ikut pelatihan. Itu. Oh ya, apapun lah yang walaupun receh itu ditulis di situ ya. Cantumin aja, itu kebaca banget sama kita ya. Pengalaman organisasi juga. Nah itu makanya kalau kalian ngerasa CV-nya kurang maksimal, besok kalau tahun depan ada open recruitment lagi, dimaksimalkan di CV ini, karena CV adalah gerbang pertama untuk kalian bisa dilihat sama HC atau HRD kan. Pas CV-nya kurang memaksimalkan, jadi kan kita nggak tahu. Kalau pas tahap interview sih kalian bisa langsung ini ya, menceritakan proyek kalian, pengalaman kalian. Tapi kalau CV itu memaksimalkan dari kompetensi sama prestasi yang pernah kalian dapat. Kalau boleh tahu prestasinya apa? Diisi apa? Diisi apa? Ada. Dulu diisi apa? Saya dulu kan ikut Sentrinov, National Gerakan Riset yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Banyuwangi. Kebetulan online. Jadi itu salah satu poin banget loh. Ya bener lah, nggak semua orang bisa loh waktu itu. Berapa kelompok dulu? Satu kelompok sama? Satu sama siapa? Sama Raffi TE Syaifullah. Oh iya, Raffi Syaifullah. Kalau Harvard ada prestasi yang diisi nggak? Ada, saya cantumkan juara 1 sisi di PT FSCM. Oh iya, kemarin aku dapat reward. Saya juga kaget banget ya pas Pak Ahmad kita datangin ke sana. Dia tapi juara ini loh, Bu. Hah? Masa sih? Ya tapi memang orang itu ada plus minusnya ya. Mungkin Harvard itu susah mengungkapkan, tapi dari sisi lainnya dia bisa mengisi kekosongan dirinya itu dengan mengisi kompetensi. Dia itu pinter bikin tulisan-tulisan ya kan? Bikin apa? QCC. Jadi quality control cycle, jadi SOP-nya seperti apa yuk kan? Iya, improvement gitu. Itu memang ada kayak ini apa, reward dari FSM atau gimana waktu itu? Iya, dapat juara 1 itu dari beberapa peserta. Di situ dilombakan improvement mana yang terbaik dari seluruh karyawan. Dan di sisi itu bentuknya grup. Dalam satu grup ada 10 orang. Kamu fasilitator, ada pembina, ada anggota-anggota juga, ketua dan lain-lain. Kamu sebagai apa? Saya sebagai anggota. Kemarin presentasi juga. Oh, semua tetap presentasi. Hadiahnya apa? Hadiahnya kemarin uang tunai. Kasih sih. Uang tunai ya. Uang tunai. Tapi itu bukan sebuah nominal sih, tapi lebih ke pengalaman kamu. Terus kayak mengukur diri kamu gitu loh ya. Kayak aku ternyata bisa nih seperti ini, yang tadinya aku pikir nggak bisa, ternyata aku bisa loh membuat sebuah kayak gitu QCC itu gitu. Dan itu juga dipakai kan sama FSM hasilnya. Yang keren banget itu, luar biasa. Terus ini kedepannya nih, kalian mau seperti apa di Pertamina, di penempatan di mana kalau boleh tahu? Jauh soalnya. Kenapa nggak di Cilacap aja sih? Emang nggak boleh milih ya? Nggak boleh. Dari HC-nya yang menentukan. Penempatan mana kalau saya kok? Saya penempatan di RU6 Balongan. RU6 Balongan, kita ada magang di sana besok. RU6 Balongan besok aku magang, ada nitip anak magang di sana. Kalau Hasan di mana? Di RU6 Balongan. RU6 Balongan, berarti yang di Politeknik RU6 Balongan ada berapa orang? Total berarti ada 4. Sama yang tahun lalu ya? Iya, oh berarti udah kontak-kontakan sama mereka? Sudah. Ternyata punya grup ya, ada. Yang diterima di Pertamina gitu ya. Luar biasa. Grup berarti grup yang ini, yang cowok-cowok yang jomblo-jomblo mungkin. Tapi mau ada ceweknya memang ya? Belum. Setahu saya memang untuk yang PTKPI yang close recruitment belum ada ceweknya. Saya kepengen ada ceweknya loh. Padahal cewek kita juga sebenarnya kompetensinya mungkin besok itu menjadi di subholding lain bisa. Subholding lain bisa ya. Tidak hanya di PTKPI. Tidak hanya di KPI. Oh gitu. Emang sebenarnya gini, kalau kan saya suka dengar nih organik dan non organik itu sebenarnya bedanya di mana sih? Suka ada yang ngomong kayak gitu loh. Beda. Organik atau organik gitu. Bedanya di mana? Kalau untuk yang organik itu langsung dari Pertaminanya langsung yang rekrut. Kalau yang dari non organik itu yaitu dari mitra kerja Pertamina. Nah itu kalau yang organik pasti ada jenjang karirnya dong. Kalau itu KWT mungkin ya. Iya, kontrak ya.
Oh ya, terus prosesnya juga kalau yang organik itu memang ada tahapannya dan tidak dipungut biaya apa. Betul. Suruh bayar nggak? Suruh bayar nggak? Nggak. Nggak. Ada orang dalam nggak? Orang dalam nggak? Nggak ada. Bapakmu kok dari Pertamina ya? Bukan. Ini kayaknya ya. Benar-benar rupiah. Pertamina benar-benar berkomitmen bahwa ini tidak ada pungutan sepeser pun untuk bisa masuk ke PT KPI. Itu luar biasa banget. Mungkin dari awal sudah bagus ya. Mungkin jadi pas di dalamnya juga aku yakin banget mereka punya integritas yang tinggi. Dan kalau Pertamina kan biasanya nomor satu kayak keselamatan atau apa gitu ya. Jadi pas di pelatihan di mana kemarin? Untuk pelatihan di PPSDM Migas. PPSDM Migas tuh di Cepu. Berapa lama? 2 minggu. Ngapain aja? Ini kan aku juga kepo loh. Iya. Ngapain aja? Di sana berkaitan dengan pertama pembekalan terkait proses produksi di kilang seperti apa. Ada nggak sih kalau habis pelatihan ternyata nggak diterima gitu? Ya enggak. Ada. Oh ada. Itu dengan catatan berperilaku tidak baik. Berperilaku tidak Yang baik. penting attitude-nya baik. Attitude-nya baik. Oh berarti ada juga yang Ada. merasa udah itu udah nyaman, ternyata ada juga yang dikat gitu ya. Oh karena attitude-nya tidak baik. Iya, betul. Pas di pelatihan suruh ngapain aja? Oh, kita di sana classroom. Classroom, bukan suruh latihan lari-lari lapangan, bukan? Tidak. itu mah pas bela negara. Oh pas bela negara ada lagi? Ada, Di mana? Akmil Magelang. Itu setelah apa sebelum? Awal pas awal masuk. Tadi gimana? Kamu diterima nih kemarin di bulan apa? Diterima awal kita di Desember bulan akhir. Desember akhir. Desember akhir. Tanggal 30 Kemudian Desember. pokoknya nih Saiful sama Harfat kamu diterima di PT KPI ini gitu. Habis itu pokoknya lewat email. Ya email. Kita lakukan verifikasi dokumen dulu. Verifikasi dokumennya kemana? Di Akmil langsung di Magelang. Oh, Offline. langsung ke Akmil. Iya, kita bawa berkas-berkasnya. Berkas-bekas, lu pakai baju apa kok diketahui di Udah, sana. Berapa lama di Akmil? Di Akmil 2 minggu. 2 minggu ya. Suruh panas-panasan biasa militer. Iya, militer, semi militer. Saya pikir gak ada hubungannya sama militer. Kita itu di sana udah perwiranya tapi perwira. Pertamina beda. Iya. Untuk Pertamina itu luar biasa di sini. Itu yang benar-benar nggak bisa terulang. Ada nggak yang sakit-sakit di sana? Ada beberapa. Karena nggak kuat gitu ya. Kalau dari Politeknik insya Allah lah ya. Oh PKKM-nya juga suruh panas-panasan. Habis dari Akmil 2 minggu kemudian Ke Jakarta, Simprum, ngapain? PSR. Di sana melakukan classroom juga Classroom juga tentang apa? tentang wawasan korporat university terkait Pertamina. Jadi wawasan korporat Pertamina itu di sana ya. Berarti yang itu bagian HC mungkin ya dari pegawaiannya. Berapa lama? 2 minggu. Iya. 2 minggu habis itu kalian tetap bertahan di situ. Terus habis itu diumumkan balik ke Langsung kita ke Palembang. Palembang. Iya. Itu belum tahu kamu penempatan di mana itu. Belum tahu sama sekali. Intinya ngikutin training. Tapi pas ke Palembang sama ke Jakarta ada biaya transfer diganti gitu. Gak ada. Nggak ada. Pure semuanya ditanggung oleh Pertamina. Iya. Ada kalau larikan diri gitu? Enggak. Bener semua dibayar sama Pertamina. Iya, Kamu semuanya. nuker tiket doang, nuker nota. Pokoknya dikasih uang, kalian saya ganti gitu sampai Jakarta gitu. Enggak, sudah kita tinggal berangkat aja. Udah disiapkan tiketnya, pakai udah. kereta apa gitu? Iya. Oh, udah disiapkan? Kereta, pakai pesawat juga. Oh, Pertamina aku mau dong. Terus habis itu ke Palembang juga udah ditiapkan tiket Iya, pesawat. iya naik pesawat. Pesawat? Betul. Berapa lama di Palembang? Palembang 2 minggu. 2 minggu juga. 2 minggu. Terus di sana ngapain kalau di Palembang? Di sana itu mempelajari terkait HSSTC. Oh, jadi lebih ke teknisnya ya? Ya ke itu apa? Safety. Oh, ke safety-nya. Oh, HSST-nya, ke safety-nya. Oh, gitu. Berapa lama? 2 minggu. Berarti kayak latihan pemadam kebakaran. Ya, pemadam kebakaran. Kenapa masih di Palembang? Ya, karena memang di sana Training center. Training center sana. training center Palembang. Terus habis di Palembang Balik lagi ke ke Jakarta dulu. Jakarta lagi. Ngapain di Jakarta? Tapi difasilitasi semua. Fasilitasi semuanya. Ya. Presidensial Bu. Terus di Jakarta ngapain? Sama classroom lagi. Classroom lagi. Iya. Berapa lama? Berapa? Seminggu ya ini. Seminggu. Iya. Itu berapa anak sih satu angkatan sama kalian? Untuk yang KPI itu 139. Itu 139 ke Palembang, Jakarta, gitu. Iya. 139 itu aja. Iya. Ada perempuannya? Ada kalau Berapa? KPI nggak ada Bu. KPI Oh, nggak kalau PT KPI nggak ada ya? Oh, berarti kalau subholding lain ada. ada. 131 di Jakarta. Habis dari Palembang ke Jakarta ngapain di Jakarta? Balik lagi, disimprung lagi. Beda di di mana? Patra. Oh, di Patra, yang Pertamina Patranya ya, Iya. yang di kotanya itu ngapain? Classroom lagi. Iya. Tentang apa? Tentang wawasan korporat lagi. Itu belum tahu kamu penempatan mana ya? Belum tahu sama Ini sekali. bisa aja aku nggak jadi nih, udah dibayarin kemana-kemana, tapi bisa aja nggak jadi. Kamu pikirannya gitu? Dari 131 tetap masih bertahan 131. Iya. Habis di situ berapa lama? Bisa itu 1 minggu. 1 minggu. Habis 1 minggu kemana lagi?
baru pindah ke PPSDM Migas Cepu. PPSDM Migas Cepu ngapain? Di sana kita training langsung ke technical terkait proses pengolahan Proses minyak. pengolahan. Karena kamu tahu bagian apa? Kamu di bagian apa? Saya non proses. Non proses. Kalau Harvard? Saya diproses, Bu. Boleh diprosesnya. Oh, berarti diajari semua. Semuanya Ataukah penentuan proses on proses itu pas di Cepu atau memang sudah dari awal? dari awal kita apply. Oh, mungkin dari hasil wawancara kalian Iya, ya. Jadi pas wawancara ketahuan seperti apa. Seperti apa gitu. Terus habis itu pas proses diterima di Cepu, kamu proses ini proses, kamu on proses enggak proses, non proses, kamu yang proses. Terus habis itu langsung penempatan. Iya. Langsung kamu ditempatkan di Indramayu di bagian non proses. Iya. Kalau Harvard di Indramayu dan di proses gitu. Iya. Langsung penempatan seperti itu. Iya, betul. Wih, keren banget. Terus kamu baru lega. Tapi kenapa? Ini, Bu, untuk proses rekrutmennya itu ada perubahan di awal itu undangan bisa aja berubah, maksudnya ini informasi juga buat teman-teman. Iya tuh, kenapa? Biar nggak kecewa nanti. Ya gak kecewa kenapa? Iya. Coba. Spill gimana? Karena kadang nggak sesuai sama jurusan atau pengalaman gitu loh. Iya. Yang jangan. Contohnya siapa? Kalau Harvard. atau apa yang Dulu undangannya procurement, Bu. Undangannya procurement terus sampai Akmil itu waktu verifikasi dokumen sekalian tanda tangan persetujuan pendidikan di sana. Saya diubah ke proses. Oh, Jadi dari awal komitmennya itu siap ditempatkan di mana saja. Jadi Iya. saya siap untuk melanjutkan. iya, tapi nggak masalah dong. Salah. Kalau justru proses bukannya langsung ke benar-benar ke tempat yang ini ya, justru malah pengalaman tertantang dong. Pengen tahu seperti apa sih proses merubah minyak mentah menjadi minyak bisa dipakai gitu kan? Iya. Oh, betul. Tapi katanya sih kalau kemarin aku nanya ke alumni yang dulu, kerjanya gampang sih Bu, cuma liatin monitor doang. Monitor, ngawasin. Gitu suruh ngapain enggak ya? Cuma Enggak. monitor ngawasin karena bagian di sana sudah ada sendiri ya. Ada. Oh, jadi kalian tuh hanya sebagai monitor, ngawasin gitu ya. Terus ya itulah yang HSE itu ya. Jadi tetap harus on call Iya. katanya. Makanya dibawain HT setiap anak gitu ya. Terus seragam dan lain-lain dikasih dari sana bayar. Ya, Soalnya kalau- Fasilitas. fasilitas semuanya. Kalau udah rusak bisa ganti dong. Bisa. Diganti terus ya. Diganti terus. Nih kalau jomblo-jomblo udah langsung ini dan perontar-rontar dan seragam ini. Kenapa seragam ini bisa menjadi gantengnya levelnya naik ya? Gitu. Ya nggak tahu juga ya. Tapi emang sih prosesnya itu kan panjang. Tapi ngerasa kalian udah dalam titik yang membanggakan banget buat kampus. Mungkin kalian juga kalau tanya ke orang tua pasti bangga banget ya sih. Kamu udah di titik ini, udah luar biasa lah, udah merasa yang ya buat apa sih nyari apa lagi? Menurut saya sih gitu ya. Apa ya sih ada yang mau resign dari Pertamina? Kayak nggak mungkin Nggak banget. mungkin. Kayak nggak mungkin Itu deh. didenda, Bu. Didenda ada apa? Ada penalti. Nominalnya sekitar 300 juta. Tadi kata setuju mendingan orang susah ya. Lumayan. Susah. Saya. Tapi ya sih bukan masalah denda dan gak dendanya, tapi menurut saya sih KPI itu masih menjadi magnet, kemudian nyaman dari segi jenjang karir itu jelas gitu ya, kemudian dari salary-nya juga lumayan. Nah itu buat apa lagi sih menurutku. Tetaplah kalian, saya berpesan aja supaya tetap menjaga attitude, terus kalian juga memberikan ke adik-adik tingkat itu ya sebagai trendsetter lah ya, jadi memberikan pengetahuan kayak sekarang ini juga kan kalian memberikan pengalaman seperti apa sih sebenarnya proses PT KPI bahwa yang tadi itu tidak ada pungutan biaya apapun. Kalian harus menunjukkan kompetensi dari interview itu, kalian benar-benar explore diri kalian terus waktu lagi proses tahapan itu dia internetnya harus bagus kan, karena kan itu pengaruh banget karena semuanya serba online kan, tidak ada yang tatap muka kecuali kalau sudah dinyatakan diterima baru tatap muka ke saya. Jadi online itu pun membuat kalian harus siap dari segala hal gitu kan. Ada pesan lain dong buat adik-adik tingkat, kalau dari Saiful dulu deh. Oke, baik. Closing. Baik, untuk kesan saya untuk teman-teman adik-adik khususnya mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Cilacap untuk rekrutmen di PT Pertamina Persero ini tentunya gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. Nah, di situ nanti ada program, ikutilah program-program yang telah diatur oleh Pertamina. Beberapa ada quality shopping, lalu ada talent kandidat. Nah, di situ tentunya yang paling untuk disiapkan yang pertama, siapkan CV. Jadi sebaik mungkin siapkan CV yang baik, yang bagus. Saya sih gunakan CV ATS seperti itu. Nah, CV itu nanti menentukan sebagai awal untuk kelolosan screening seperti itu. Setelah itu nanti ada beberapa tahapan, ikuti tahapannya sesuai aturan atau prosedur dari Pertamina.
Nah, lakukan semaksimal mungkin, terutama harus utamakan belajar, kayak mengikuti bimbel itu sebagai usaha kita serius dalam mengikuti rekrutmen tersebut. Mungkin cukup sekian. Iya, mungkin kamu googling searching juga ya seperti apa, tanya kakak tingkat juga dong. Kayak sekarang kan kalian juga share nih ke teman-teman mahasiswa bahwa proses rekrutmennya sebenarnya ya bisa dijalani lah ya. Kalau Harvard sendiri ada pesan buat teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ngerasa kayak introvert gitu ya, masih bingung, masih takut, aku benar-benar bisa nggak sih gitu ya? Menurut kamu? Kalau dari saya nambahin dari Mas Saiful tadi, untuk tetap dijaga semangatnya, tetap belajar, coba semua peluang yang ada, jangan patah semangat kalau misal memang belum waktunya. Dari peluang-peluang yang ada itu nanti insya Allah kalau kita selalu mencoba nanti akan ada salah satu dari beberapa peluang yang akan kalau sudah waktunya akan kita dapatkan. Iya, akan kita dapatkan. Jadi ikuti prosesnya aja. Seperti Mas Harka tadinya kan di FSCM, kemudian dia nggak pernah kepikiran di Pertamina, tapi dia coba apply karena dia ngerasa tadinya dia insecure loh ya, tapi akhirnya dia bisa mengikuti proses itu dan saya nggak nyangka banget dari 8 orang Mas Harfat satu-satunya nggak nyangka. Kalau saya aku udah kenal ya dari awal ya, karena memang dia aku yakin dia dari public speaking udah bagus. Terus waktu saya punya foto kalian yang cupu loh. Nanti aku share ya cupunya di saat kuliah saya punya. Dia masih kurus, terus dia masih malu-malu gitu ya. Sekarang tuh yang udah melebihi saya, kompetensinya luar biasa. Kalau aku boleh milih juga aku pengen di PT KPI, tapi apa daya aku sudah tua. Dan memang ada batasan usia ya. Kalau PT KPI itu juga harus diperhatikan banget. Kalau kalian masih muda, jangan takut untuk mencoba. Gitu sih. Oke, try to do the best. Oke, itu terima kasih Saiful sama Harfat sudah datang. Aku juga kepengen besok di Senatalis kalian datang. Saya punya pengen banget mimpi alumni ada reuni akbar. Kemudian di Senatalis saya juga kepengen memang alumni datang lah ke sini seperti apa sih. Terus kalau memang alumni punya ikatan alumni kan ada mahasiswa yang kurang mampu atau apa bisa dibantu. Ada yang beberapa mahasiswa yang memang tidak bisa dapat beasiswa, tapi sebenarnya dia ada keinginan kuat, mungkin nanti bisa dibantu sama itu program kerja yang akan kita buat nanti kita akan bicarakan. Terus yang paling deket ini ospek bisa ngikutin dong ya, bisa ngisi mahasiswa. Ih boleh dong. Ya Indramayu Cilacap lah, dibayarin sama Pertamina. Ini dinas luar bu gitu. Bisa ya. Ospek itu 4 Agustus nanti aku kontak-kontak kalian supaya bisa ikut karena kemarin tuh memang harus ada narasumber dari alumni supaya sharing seperti apa gitu ya. Terima kasih. Saya full sama ini 1 jam atau 2 jam itu nggak cukup ya karena pengen ngobrolnya lebih banyak, pengen explore kalian tapi karena waktu kita terbatas saya juga takut kalian mengganggu karena habis ini katanya kalian mau pergi ya mau dugem kok tengok atau mau ngopi-ngopi lah, ngopi-ngopi cantik. Oke sama saya ya, ngopi-ngopi cantik. Terima kasih banyak buat semuanya, bye, thank you ya Saiful Harvard, thank you semuanya. Oke, jalur mandiri masih dibuka, silakan bisa daftar di daftar.pc.ac.id. Bye, thank you semuanya.